Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nizmi dari kelas B dengan NIM 24650066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perangkat dalam mikrokontroler. Nah, yang pertama ada klarifikasi berdasarkan arsitektur. Nah, yang pertama ada arsitektur Harvard. Pada arsitektur ini, memori program dan memori data itu dipisahkan. Artinya, instruksi program disimpan di tempat yang berbeda dari data yang kita olah. Nah, keuntungannya adalah di mana CPU bisa mengakses instruksi dan data secara bersamaan karena masing-masing dia mempunyai jalur bus sendiri. Nah, contohnya kita dapat temukan pada mikrokontroler PIC dan AVR seperti yang dipakai pada Arduino. Karena aksesnya dia paralel, maka arsitektur Harvard ini mampu bekerja lebih cepat. Kemudian yang kedua ada arsitektur non-Neumann. Nah, arsitektur ini dia kebalikannya dari Harvard, di mana arsitektur ini dia menggabungkan memori program dan memori data dalam satu tempat. Di mana CPU dia menggunakan satu jalur bus untuk mengambil instruksi sekaligus membaca atau menulis data. Nah, untuk struktur ini dia lebih sederhana, tetapi ada kelemahannya, di mana prosesnya menjadi lebih lambat karena semua aktivitas harus bergantian menggunakan satu jalur. Dan kondisi ini dikenal dengan istilah von Neumann bottleneck. Kemudian perbedaan utamanya, kalau pada arsitektur Harvard itu memorinya dia terpisah atau jalurnya terpisah, kemudian aksesnya dia cepat. Sedangkan von Neumann dia memorinya tergabung dan jalurnya hanya satu, kemudian desainnya sederhana tapi lebih lambat. Jadi antara arsitektur Harvard dan non-Neumann ini dia pemilihannya tergantung sesuai dengan kebutuhan, dimana jika kita membutuhkan akses lebih cepat dan efisien, Harvard biasanya itu sering digunakan. Namun jika ingin desain yang lebih simpel, hemat, itu biasanya kita menggunakan von Neumann yang bisa menjadi pilihan. Oke, kemudian kita lanjut pada klarifikasi berdasarkan lebar data. Nah, di sini ada mikrokontroler 8 bit. Nah, mikrokontroler 8 bit ini dia hanya mampu memproses CPU hanya mampu memproses data 8 bit dalam satu kali operasi. Nah, jenis ini biasanya dipakai untuk aplikasi sederhana, contohnya seperti LED, sensor dasar, atau tugas-tugas ringan lainnya. Nah, contoh dari mikrokontroler 8 bit ini, dia ada Atmega 328 yang sering digunakan pada Arduino Uno, kemudian ada Atmini 85 dan juga PIC 16F seri. Kalau untuk jenis ini dia banyak dipakai di dunia industri sederhana. Dan kelebihan 8 bit ini dia mudah digunakan dan konsumsi dayanya rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah mikrokontroler dengan 16 bit. Nah, di mana di sini CPU hanya mampu mengilu 18 bit data dalam satu operasi, sehingga lebih cepat dan akurat dibanding dengan 8 bit tadi, terutama untuk perhitungan yang lebih kompleks misalnya.
Nah, contoh dari mikrokontroler 16 bit ini itu MSP430 dari Texas Instruments, kemudian Pitch 2M4. Nah, jenis ini dia banyak digunakan pada sistem low power, sensor presisi atau kontrol motor skala menengah. Kemudian mikrokontroler 32 bit. Nah, mikrokontroler 32 bit ini dia memproses 32 bit data sekaligus, dimana dia membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi atau kecepatan tinggi, multitasking, pengolahan sinyal atau konektivitas. Nah, contoh dari mikrokontroler 32 bit ini ARM Cortex M series ini yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian ESP32 kayak sudah WiFi, Bluetooth sangat populer untuk Nah, mikrokontroler 32 bit ini biasanya digunakan pada robotika, smartphone, dan sistem yang butuh performa tinggi. Jadi dari ketiga ini tadi 8 bit, 16 bit, 32 bit, perbedaan utamanya itu dia terletak pada beberapa besar data yang diproses CPU dalam satu kali operasi, dimana 8 bit dia sederhana, murah, cocok untuk pemula, 16 bit lebih cepat, lebih presisi, kemudian 32 bit sangat dia kuat, cocok untuk aplikasi kompleks. Nah, kemudian kita lanjut pada mikrokontroler AVR. Nah, untuk mikrokontroler AVR ini dia contoh serinya Atmega 328P dan Atmega 2560. Kemudian kelebihannya arsitektur lebih cepat, mudah diprogram, dan dokumentasi cukup lengkap. Kekurangannya tidak cocok untuk aplikasi yang berat. Jadi dia hanya aplikasi-aplikasi yang ringan saja. Kemudian ada Atmega 3284. Atmega 3284 ini adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno dan menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Nah, spesifikasi utamanya ada arsitektur clock speed, flash memory, SRAM, EEPROM, dan peripheral. Kemudian ada Atmega 2560. Nah, Atmega 2560 ini adalah versi besar dari Atmega 328P. Nah, Atmega 2560 ini digunakan pada Arduino Mega, di mana cocok untuk proses kompleks yang membutuhkan banyak pin dari memori. Nah, spesifikasi utamanya ada arsitektur, clock speed, flash memory, SRAM. Kemudian Etini 86. Nah, ini adalah mikrokontroler AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit, namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, atau proyek sederhana. Spesifikasi utamanya ada arsitektur, clock speed, flash memory, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada mikrokontroler Pitch. Nah, mikrokontroler
Pitch ini adalah jenis microcontroller yang dikembangkan oleh Microchip Technology. Nah, pitch biasanya banyak digunakan dalam dunia industri karena terkenal stabil, tahan gangguan, dan memiliki banyak varian untuk berbagai kebutuhan. Nah, contoh seri microcontroller pitch ini, dia ada pitch 16V877A. Nah, ini banyak digunakan untuk pembelajaran dan proyek kontrol sederhana sampai menengah. Kemudian kemudian ada pitch 18F4550. Nah, ini dia sudah mendukung koneksi USB dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding seri 16F. Nah, seri-seri ini sering dipilih karena fiturnya lengkap dan dokumentasinya dia ketersediaannya luas. Kemudian kelebihan dari microcontroller pitch ini ya, dia stabil untuk aplikasi industri dan banyak pabrik menggunakan pitch karena performanya konsisten dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Kemudian banyak modul bawaan, misalnya ADC, PWM, UART, SPI, TEM, dan modul USB. Nah, semuanya sudah terintegrasi sehingga memudahkan desain rangkaian. Kemudian variannya itu banyak, mulai dari 8 bit, 16 bit, hingga 32 bit, sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kekurangan dari microcontroller pitch ini, dia pemrogramannya lebih kompleks jika dibandingkan dengan microcontroller seperti Arduino yang lebih ramah pemula. Pitch membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang register, bit, dan konfigurasi hardware. Nah, dan juga beberapa kompiler atau tool resminya tidak sepenuhnya gratis. Nah, sehingga kadang kurang ramah untuk pemula. Nah, yang pertama ada pitch 16V877A. Di sini adalah microcontroller 8 bit dari keluarga pitch 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala kecil karena stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap. Dimana spesifikasi utamanya dari arsitektur RESC 8 bit, clock, flash memory, RAM, dan sebagainya. Kemudian ada pitch 16F877A, merupakan microcontroller 8 bit dari keluarga pitch 18, namun dengan fitur jauh lebih canggih dibanding pitch 16V877A. Nah, seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Di mana spesifikasi utamanya ada arsitektur, clock, flash memory, RAM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke microcontroller ARM Cortex. Nah, microcontroller ARM Cortex M ini adalah inti prosesor atau prosesor core yang dirancang oleh ARM dan digunakan oleh banyak produsen microcontroller seperti STM32, NXP, dan lainnya. Nah, Cortex M ini dibuat khusus untuk embedded system dan dikenal karena kinerjanya tinggi, kemudian konsumsi daya rendah, dan fiturnya dia sangat lengkap. Dan di dalamnya itu biasanya terdapat beberapa modul penting seperti Cortex M0 atau M3 M4 prosesor core, ada NVIC, dan berbagai modul pendukung seperti TIME, ADC, DAC, DMA, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh seri dari microcontroller ARM Cortex M ini ada STM32F103 dan STM32F407. Nah,
Yang pertama kita masuk ke STM32F1103. Nah, ini adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada board Bluepill. Nah, mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi namun tetap hemat daya, di mana spesifikasi utama ini ada ARM, flash memory, RAM, dan lain sebagainya. Kemudian STM32F407 ini adalah jenis mikrokontroler ARM Cortex M4 dengan unit floating point. Nah, dan kecepatan sangat tinggi, banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Kemudian ada mikrokontroler Kemudian ada mikrokontroler 8051. Nah, mikrokontroler ini adalah salah satu mikrokontroler klasik yang pertama kali dikembangkan oleh Intel pada tahun 1980-an. Nah, meskipun teknologinya sudah cukup lama, 8051 ini dia masih banyak dipakai di dunia pendidikan karena arsitekturnya sederhana dan mudah dipahami. Nah, contoh seri dari mikrokontroler ini dia ada AT89S51, kemudian ada AT89S8255. Baik, mulai dari AT89S51 di mana adalah mikrokontroler 8 bit buatan Atmel. Sekarang itu dia Rod Heap yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Nah, mikrokontroler ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran kontrol sederhana hingga sistem otomatis kecil. Kemudian ada AT89C52. Nah, ini adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan. Nah, kemudian ada mikrokontroler LOT. Nah, yang pertama ada ESP8266. Di sini adalah mikrokontroler Nah, mikrokontroler WiFi yang sangat populer karena harganya murah, kemudian mudah diprogram dan hemat daya. Dan banyak digunakan pada LOT skala kecil. Kemudian mudah diprogram dan hemat daya, banyak digunakan. Fitur utamanya ada CPU, Wi-Fi, flash, ADC, dan lain sebagainya. Kemudian ada ESP32. Ini adalah versi lebih canggih dari ESP8266 dengan dual core, Bluetooth, GPIO lebih banyak, serta fitur sensor internal. Nah, kemudian ada mikrokontroler MSP430. Nah, ini adalah keluarga mikrokontroler 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments yang terkenal dengan ultra low power consumption dan sangat hemat daya. Banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device, atau portable, alat ukur, meter, dan instrumen industri, aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Nah, kemudian ada mikrokontroler MSP430. Nah, fitur utama MSP430 ini ada arsitektur 16 bit RISC, di mana instruksi sederhana dan efisien dan eksekusi cepat dengan konsumsi daya minimal. Kemudian ada ultra low power, di mana MSP430 ini memiliki beberapa mode hemat daya. Ada active mode, LPMO, LPM4, LPM0, LPM4.
Nah, di mana dia dapat beroperasi dengan konsumsi hanya kurang dari 1 dan sangat cocok untuk perangkat baterai yang ingin bertahan bertahun-tahun. Kemudian ada clock system fleksibel, di mana internal DOC digital controlled oscillator dan kristal eksternal berfrekuensi rendah, dan ada memori dan perangkat peripheral. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan. Nah, yang pertama, mikrokontroler AVR Atmega dan Tini, contohnya Atmega 328P, Atmega 2560 dan Tini 85, di mana dia mudah diprogram, Arduino friendly, cocok untuk pemula dan proyek hobi hingga portrait, dan fitur cukup lengkap, hemat daya dan harga murah. Keterbatasannya, dia clock relatif rendah, tidak cocok untuk aplikasi berat. Kemudian mikrokontroler pitch, contohnya pitch 16F8774 dan pitch 18F4550, di mana banyak digunakan di industri dan pendidikan. Perangkat analognya kuat, ADC, PWM, time. Kemudian pitch 18 lebih modern, memiliki USB dan kecepatan lebih tinggi, dan juga tol resmi MPLAB sangat lengkap. Dan kesimpulannya, pitch ini dia cocok untuk aplikasi industri skala kecil menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Kemudian ada ARM Cortex-M STM32 series, contohnya ada STM32F103 dan STM32F407. Performanya dia sangat tinggi, clock hingga ratusan mH, dan banyak peripheral canggih seperti CAN, USB, OTG, DMA. Kemudian dia cocok untuk sistem real-time robotik, pengolahan sinyal, dan STM32 ini adalah pemilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Nah, selanjutnya adalah mikrokontroler 8050. Nah, di sini adalah salah satu arsitektur tertua dan banyak dipakai di dunia pendidikan, di mana mudah dipahami dari sisi konsep dasar mikrokontroler, fitur sederhana dan kecepatannya rendah. Dan mikrokontroler ini dia cocok sebagai mikrokontroler dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Kemudian mikrokontroler LOT. Nah, di mana ada ESP8266 dan ESP32. Di mana ada WiFi, Bluetooth, dual-core, fitur sangat lengkap, dan komunitas besar dan mudah diprogram melalui Arduino. Dan ESP8266 atau ESP432 ini adalah pemilihan terbaik untuk aplikasi karena konektivitasnya wireless bawaan dan performanya yang kuat. Nah, kemudian ada mikrokontroler ultra low power, di mana konsumsi daya sangat rendah dan analoginya presisi tinggi, cocok untuk sensor dan performanya moderat. Jadi MSP430 ini dia sangat ideal untuk perangkat yang berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Nah, kemudian dari seluruh jenis mikrokontroler, yang satu pemula dan pendidikan itu dia cocok di AVR, Atmega, pitch 168051, kemudian dan konektivitas ESP 8266 ESP32, dan aplikasi industri performa tinggi itu dia STM32 ARM Cortex-M. Kemudian aplikasi hemat daya ekstrem ada MSP430, dan aplikasi industri tradisional ada pitch 16F atau pitch 18F. Nah, masing-masing mikrokontroler didesain untuk kebutuhan berbeda, tidak hanya yang paling bagus, karena pemilihan mikrokontroler tergantung pada performa yang dibutuhkan, konsumsi daya, harga, ketersediaan fitur, kompleksitas aplikasi, konektivitas, WiFi, Bluetooth jika diperlukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.